Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Pak Amin, Bapak Ibu dan keluarga, kita dari tim Nurul Qalbi beserta para jamaah yang hadir. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Baik? Sehat? Nggak ada yang diisolasi ya? Alhamdulillah. Sehat berarti ya. Kita lagi jaga-jaga, minta kesehatan, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terselamatkan dari wabah yang sekarang sedang ramai. Tapi sesungguhnya banyak sekali wabah-wabah yang perlu kita hindari dan lebih besar dari itu. Apa wabahnya? Wabah durhaka sama orang tua, wabah males sholat, wabah males berjamaah, wabah suka berbohong, wabah apa lagi? Yang lebih berbahaya banyak wabah pacaran, wabah ada kaget, wabah malas belajar, wabah galau itu wabah tuh, hati-hati tuh ya. Bisa jadi orang gak percaya diri, bisa jadi malas gara-gara galau. Wabah tuh, semua wabah-wabah banyak ya. Ya itu yang banyak sekali yang lebih kita khawatirkan dan harus kita hindari, wabah-wabah semacam itu ya. Kalau ngelihat orang takut corona, berarti dari situ kita bisa tahu berarti orang tuh takut mati. Betul ya? Betul. Ya, yang ditakutkan dari corona apa? Mati. Ini seperti yang Nabi pernah katakan dalam sebuah riwayat hadis bahwa yang paling Nabi takutkan di akhir zaman itu adalah penyakit wahan yang akan menimpa umatku, kata Nabi. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ya, orang-orang takut pada corona, takut apanya? Takut matinya gitu. Ya, artinya apa? Itu urusan dunia. Kita takut mati wajar karena memang kita banyak dosa ya, banyak dosa. Justru dengan takut mati itu harusnya banyak yang kita persiapkan. Bukan hanya ini aja yang disiapin, bukan. Nih. Takut mati nih, ini pakai masker takut mati. Betul. Kan dihimbaunya begitu. Ya kita ikut prosedur, protokol kesehatan. Memang kita ikhtiar harus jaga-jaga biar sehat, biar selamat tuh harus. Dan ini juga dalam rangka mencegah ya ikhtiar kita. Bukan berarti nggak harus pakai ini, bukan. Maksudnya ini salah satu ikhtiar kita buat menghindar corona kan. Nah, sekarang apa ikhtiar kita buat supaya kita husnul khotimah gitu? Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya di antaranya itu kita banyak hadir majelis ilmu, kita banyak ngaji dengan para guru, kemudian kita banyak belajar. Insya Allah tahu bagaimana caranya supaya husnul khotimah. Kita tahu pakai masker dari mana? Kan dari orang-orang yang ahli kan, pakai masker, kemudian pakai cairan disinfektan segala macam kan. Kita tahu dari mereka yang ahli. Nah, untuk urusan husnul khotimah kita tanya juga dengan para ahlinya gitu. Insya Allah husnul khotimah semua sehat. Amin. Belum makan kan? Alhamdulillah kita malam hari ini bisa kumpul kembali di majelis yang kita cintai, majelis zikir dan sholawat Nurul Qalbi. Ya, kita ingatkan lagi, Nurul Qalbi itu artinya cahaya hati. Siapa cahaya hati kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus artinya cahaya hati, artinya hati nggak akan bercahaya kalau tidak bersih. Kalau dia kotor nggak akan bercahaya. Oleh karena itu melalui majelis ini mudah-mudahan hati kita jadi bersih, jadi bercahaya. Nah, ini momen halal bihalal, kembali hati kita harus bersih, nggak ada yang dengki, nggak ada yang iri, nggak ada yang hasut. Tahu nggak orang kalau hasut, kalau iri, dengki itu amalan-amalan dia angus. Nah, dengar nggak? Ente rajin sholat nih, ini gue rajin sholat, sehari sampai lebih dari 5 kali.
sehari sholat lebih dari 5 kali, maksudnya ada sholat sunnahnya gitu. Kemudian pergi haji tiap tahun, 5 tahun ini aja nggak pergi. Terus apa lagi? Pokoknya baca Quran sampai khatam tiap hari, misalnya. Tapi punya sifat iri, dengki, hasut sama orang lain. Senang ngeliat orang susah, susah ngeliat orang senang. Ada nggak gitu? Ada di sini? Benar-benar nggak ada. Coba kita ulangi. Senang ngeliat orang susah, susah ngeliat orang senang. Ngeliat orang susah, senang. Syukurin gitu. Senang kalau ngeliat orang lagi susah. Susah hatinya kalau ngeliat orang senang. Oh merah tuyul tuh orang tuh. Misalnya gitu. Jadi bawaannya udah suzon, nggak senang, itu dengki itu. Gitu. Nah itu kata Nabi, iyyakum wal hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul al-hataba. Kamu hati-hati dari sifat hasad, karena sifat hasad iri dan kita itu senang lihat orang susah lihat orang senang, itu akan memakan amal-amalmu seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi kalau di akhirat nanti kita ngaku-ngaku banyak amal di depan Allah Ta'ala, bisa dibalikin sama Allah kalau kita punya sifat iri hasud. Angus saldonya 0. Ya, saldonya 0, hati-hati. Kemudian kita bersihkan hati juga dari sifat takabur. Kita bersih juga dari sifat hati ini takabur. Ini momen halal bihalal nih, hatinya harus bersih semua. Kalau maafin orang tapi masih ngedumel kan bukan maafin namanya. Apa namanya itu? Lain di muka, lain di hati. Jadi kalau kelihatan di luarnya tuh salaman di mukanya sono. Apa jadinya tuh? Itu tuh lain di muka, lain di hati. Sombong, sifat sombong, buang, hilangin. Apa yang ente punya kelebihan, jangan dijadikan kesombongan. Sombongan itu ridha Allah, ininya Allah, nggak pernah kebanggaan Allah. Kalau yang namanya sifat kesombongan, selendangnya Allah pantas nggak sombong? Pantas, karena Allah serba maha paling tinggi. Kita sombong, masih ada yang lebih dari kita. Yang lebih dari kita sombong, masih ada lagi yang lebih dari dia. Gitu. Sampai Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada alim lagi. Di atas orang alim ada. Di atas orang kaya ada yang kaya lagi. Yang paling kaya ada yang kaya lagi. Di atas orang pintar ada yang pintar lagi. Di atas orang yang ganteng ada yang ganteng lagi. Di atas orang yang cantik ada yang cantik lagi. Gitu. Nggak boleh kita sombong, bersihin hati. Orang kalau sombong tuh jalannya susah. Orang kalau sombong jalannya susah. Jalannya ke depan. Orang kalau sombong jalan ke depan tapi mukanya ke atas. Itu orang sombong tuh. Dadanya di ke depan gitu. Jalan ke depan gitu. Mukanya ke atas, susah jalannya kalau orang sombong. Kalau lihat orang tawadu lawannya sombong. Rendah hati, tunduk, kalem, lihat ke bawah, nggak sandung. Kalau orang sombong lihat ke atas. Kalau nggak kesandung dijebur. Jangan sombong tuh. Kalau orang tawadu dilihat ke bawah, hati-hati di jalan dalam hidup ini, hati-hati. Ya. Kadang-kadang kalau ngeliat ke bawah banyak rezeki kami. Kenapa? Dapat duit. Orang tawadu. Rezekinya ada aja orang tawadu mah. Kalau orang sombong malah hilang rezekinya, nggak berkah. Itu. Bersih hati dari sifat iri, bersih hati dari sifat sombong. Ada lagi nih yang nggak kalah pentingnya, bersih hati dari sifat ria. Ria itu apa? Pengen dipuji, pengen dilihat orang. Jadi kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang lebih gitu, tujuannya bukan apa-apa, tujuannya pengen dipuji orang. Pakai baju bagus, tujuannya apa? Biar dibilang keren. Warung naik mobil. Dia bilang apa? Dibilang ya. Warung naik mobil. Warungnya sebelah rumahnya. Ada mobil. Dinaikin lagi, itu orang aja mobilnya sebelah. Gitu. Pengen dilihat, keren. Gitu. Jadi apa namanya? Sifat ria, pengen dipuji orang. Pergi majelis, pengen apa? Biar dibilang anak majelis, biar dia alim. Biar dibilang alim. Boleh, itu namanya pengen dipuji. Itu ria.
ya, ria ingin dipuji orang. Atau sum'ah itu pengen didengar kalau dia tuh bagus. Kalau ria tuh di mata pengen dia lihat, kalau sum'ah tuh di telinga. Jadi misalnya nyumbang kan dia pakai mic tuh di masjid biar orang denger gitu. Terus sum'ah tuh orangnya sih nggak kelihatan tapi biar didengar, wah diumumin fulan bin fulan nyumbang misalnya truk pasir setengah truk mainan misalkan gitu, pengen didengar, itu namanya sum'ah setengah truk mainan gitu. Jadi penyakit hati harus dihindari. Nurul qalbi, cahaya hati. Betapa indahnya, betapa enaknya hidup ketika hati bersih. Satu lagi, husnuzon, berprasangka baik, bukan suuzzon, berprasangka nggak baik. Hatinya harus bersih. Hati bisa berhusnuzon kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, dia suuzzon timbulnya, berprasangka buruk. Baca WA, kan bahasa WA lain dengan bahasa ketemu langsung, gitu kan? Seringkali tertimbul suudzon. Pernah nggak gitu? Di WA beda ya. Mungkin orangnya simpel jawabannya, udah gitu kan jawaban, padahal nggak masuk apa-apa maksudnya. Gitu. Tapi kita suudzon. Ini lagi jutek. Iya. Jawabannya ya doang. Iya doang. Iya doang. Atau kadang jawaban jempol doang. Stiker. Ini orang males banget komen. Ngirim di grup misalnya sekarang itu kan banyak postingan-postingan yang sifatnya agama, gitu kan. Gak ada yang komen. Kira-kira gimana? Kirim lagi nggak dia? Gagal langsung diam. Kalau dia maksudnya pengen dikomen, pahalanya hilang. Betul nggak? Tapi kalau dia maksudnya share dakwah, biar orang baca, mau dikomen, insya Allah pahala. Ini nggak dikomen. Langsung dah. Habis itu bukan postingan dakwah yang dikirim. Postingan apa ya? Postingan bagi-bagi THR dari admin. THR buat yang rajin komen. Kan ada tuh postingan gitu tuh. Buat yang rajin komen. Habis itu ada keluar tulisan si Anu keluar. Gara-gara disindir nggak pernah komen. Keluar. Sepi nih grup. Tapi emang harusnya rajin komen. Iya, biar rame, seru gitu. Kalau nggak rajin komen, japri aja udah, ya nggak usah bikin. Ya, itu contoh suudzon, berprasangka buruk pada orang. Itu hati-hati ya. Suudzon itu bahaya, sampai Allah katakan orang yang punya berprasangka buruk terhadap orang lain itu nanti di akhirat itu apa siksanya? Makanin bangke. Nanti dikatakan dalam Al-Quran itu ayuhibbu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apa kamu suka makan bangkai saudaramu sendiri? Gara-gara suudzon. Hati-hati ya. Sama kita harus bersih semua ya. Gak ada yang berprasangka buruk. Cari 1000 alasan untuk berprasangka baik. Mungkin dia lagi begini, mungkin dia ngantuk, marah-marah mulu nih, lagi capek misalnya. Mungkin dia lagi kurang sehat. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Mungkin dia lagi. Cari 1001 alasan buat kita tidak suudzon. Itu akan enak hasilnya. Ya. Jadi ini momen halal bihalal. Anda pribadi ya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makburin ya pada semua. Semoga kita kembali pada al-aidin, kembali pada kesucian, wal faizin, menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia di akhirat, wal makbulin, dan orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian minta maaf lahir dan batin. Mungkin selama pergaulan ya, selama 1 tahun terakhir Anda suka nyinggung atau salah ucap, salah bicara, salah tingkah laku atas nama pribadi dan keluarga. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan semua bisa memaafkan. Soalnya kalanya mah nggak maafin kalanya mah.
Iya. Kalau ini mah nggak maafin ente semua, ente harus maafin aneh. Kalau aneh nggak maafin ente semua, karena aneh kan merasa ente punya salah, gitu. Paham maksudnya? Iya, iya. Ya, aneh nggak maafin, aneh nggak merasa ente punya salah, gitu kan? Jadi kalau aneh banyak ngomong, ya ente maafin aneh. Insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah malam hari ini juga kita awal, ya apa ya? Iya. Seterusnya nih, apa halal bihalal doang? Apa seterusnya lockdown lagi? Lanjut. Lanjut. Lanjut deh. Aman. Alhamdulillah. Hijau. Hijau. Udah hijau sini ya. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya hijau deh. Ya. Nggak ada merah-merah lagi. Nah, jadi bisa taklim lagi. Kalau nggak taklim, kayaknya gimana gitu ya. Atas hati. Pecah hati. Betul, nak atas hati. Sampai Nabi bilang, dari tidur imannya tuh perbaharui terus iman kalian. Dengan apa ya Rasul? Dengan hadir majelis ilmu, majelis zikir, hadir majelis ilmu, majelis zikir. Itu hati adem lagi, ya. Hati tercerdas lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjut kembali taklim kita mulai minggu depan, malam minggu ya. Mudah-mudahan semua sehat, bisa hadir kembali dan nggak tahu terserah apakah mau di-share ke orang atau enggak, apa intern dulu. Itu terserah yang punya kawasan sini ya. Intern dulu. Apa itu juga udah banyak ya. Soalnya mudah-mudahan minggu depan kita akan mulai lagi ya.